Untuk yang pertanyaan yang kedua katanya Teteh bolehkah kita berzakat ke masjid? Karena kebetulan di samping rumah aku lagi ngebangun masjid. Zakat niaga katanya. Nggak bisa kakak, tidak syah kalau misalkan kita berzakat ke masjid. Kan kita itu kalau zakat itu kewajiban, ya sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Nah, sedangkan kalau kita memberikan zakat ya harus terhadap orang yang mustahik zakat. Ada nggak mustahik zakat masjid? Nggak ada. Apa coba mustahik zakat? Kan ada 8 ya. Itu ada di dalam Safinah juga. Fakirun, wa miskinun, wa ghazin, wa amilun, wa riqun, sabilun, gharimun, wal mu'allafun. Nggak ada di sana. Wa masjidun. Nggak ada. Ini kebetulan sekali ini yang bertanya kebetulan sekali hal ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, udah agak lama ini kejadiannya. Ketika Teteh pun itu sama ketika zaman dulu Teteh ngontrak sama suami. Ngontrak itu kebetulan di sampingnya itu dulu Teteh itu ngontrak itu di sampingnya masjid. Nah, di sanalah pertama kali suami Teteh bersyiar di masjid itu. Masjid itu ceritanya tuh lagi direnov. Nah, kemudian ada yang mau zakat. Bertanya ke suami Teteh, Tad, bilangnya suka gitu ya. Kadang ke suami Teteh ada yang suka bilang Tad, ada yang suka bilang Aa, ada yang suka bilang Aang juga ada. Tad itu kan masjid kita kan sekarang lagi direnov ya. Aku mau mengeluarkan zakat, ya zakat perdagangan, zakat niaga agak cukup lumayan lah katanya. Gimana, boleh gak kalau misalkan aku belikan semen katanya. Atau enggak semennya juga uangnya aja. Tetapi aku dikhususkan ini mengeluarkan zakatnya untuk masjid karena lagi ngebangun. Suami Teteh bilang ya enggak syah. Enggak ada itu mustahik zakat wa masjidun. Tapi suami Teteh bilang begini. Tapi begini dah, kita cari akal. Nah, kita cari akal kalau misalkan karena ini masjid lagi membutuhkan, kita cari akal. Kata suami Teteh begini, kamu mengeluarkan dulu zakat fitrah ke aku, kata suami Teteh, karena aku adalah orang yang termasuk mustahik zakat. Ya, jadi suami Teteh itu termasuk yang mustahik zakat. Akhirnya itu yang mau mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkanlah zakat ke suami Teteh, dan suami Teteh itu menerima akan zakat tersebut. Udah nih diterima ya sama suami Teteh. Kalau udah diterima sama suami Teteh itu berarti uang milik siapa coba? Ya itu berarti uang milik suami Teteh kan? Dan itu sudah mengeluarkan zakatnya kan? Itu kalau uang milik suami Teteh itu uang mau dipakai apa aja bebas kan? Bebas, mau dibeli beras boleh, mau dibeli pakaian boleh, mau digunakan apapun boleh. Itu kan udah menjadi haknya karena sudah menerimanya. Nah, dikarenakan ini si masjid lagi ngerenov ceritanya, maka suami Teteh aduh ini maaf ya, naudzubillah ini bukan maksudnya ini Teteh di sini menceritakan hukum ya, bukan menceritakan suatu kebaikan, bukan ya, maksudnya menceritakan hukum. Nah di sini akhirnya suami Teteh bersedekahlah uang yang diterima dari zakat tersebut, bersedekahlah ke masjid tersebut. Paham di sini? Nah, kemudian suami Teteh yang lagi ngurus itu masjid ini, aku mau bersedekah, dan itu uangnya sepenuhnya diberikan dari yang tadi yang memberi zakat tersebut. Paham di sini ya? Jadi enggak langsung ke masjidnya, enggak, tetap aja harus ada orang yang menerimanya. Ya itu pun kalau yang menerima zakatnya itu pun kalau mau disedekahkan ke masjid. Kalau enggak mau ya enggak perlu dipaksa juga kan. Seperti itu ya. Nah begitulah, berarti kalau begitu yang mendapatkan pahala bersedekah ke masjid itu siapa dong? Sahabat Tipi. Berarti yang dapat pahalanya siapa? Ya suami Teteh. Tapi itu juga dapat pahala karena sudah mengeluarkan zakat yang wajibnya. Tetapi kalau suami Teteh berarti termasuknya yang sunnah, sedekah sunnahnya. Nah begitulah kalau kita berbicara dengan orang yang berilmu seperti ini. Jadi kita nggak boleh sekonyong. Suka ada yang zakat pakai semen apa pasir itu. Ya begitu.